Pemirsa dulu sekarang, hari ini kita mau bahas tentang sagu. Nah, dari dulu sagu dikenal sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia Timur, mulai dari Papua, Maluku, bahkan sampai ke Sulawesi. Saya mau tanya-tanya ke warga Kota Ambon di sini nih, mereka masih menjadikan sagu sebagai makanan pokok nggak sih? Dulu orang tua suka makan sagu nih, makanan sehari-hari. Kalau kalian makan apa tuh buat sehari-hari? Nasi, ada makan nasi, ada makan sagu. Beda. Itu saja. Lebih sering makan sagu atau nasi? Nasi. Soalnya sagu tuh suseng sama dulu lah, banyak lagi. Kayak Sulangka begitu. Bukan langka sih, memang masih ada tapi Jarang yang makan lain. Kasbi, sagu, terus ada kaladi juga. Lebih sering makan nasi atau sagu? Nasi. Kenapa? Ya karena mungkin dari dulu sudah terbiasa. Jadi kalau macam kasbi, singkong itu kayak cemilan gitu untuk ketong. Nasi sudah ada, sagu kan itu dia hanya makanan, bukan makanan pokok lah untuk sekarang kan. Dia sebagai kayak pengganti nasi gitu. Ya ternyata orang-orang Ambon itu lebih sering makan nasi sebagai makanan sehari-hari daripada sagu. Sementara orang zaman dulu menggunakan semua bagian pohon sagu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Saya kasih infonya habis ini dia. Sejak dulu, pohon sagu mudah ditemui di kawasan Indonesia Timur, termasuk Kota Ambon. Sayangnya, sekarang pohon sagu sudah sangat jarang ditemui di Kota Ambon. Namun di desa-desa di sekitar Kota Ambon masih bisa ditemui, meskipun jumlahnya tidak sebanyak dulu. Salah satunya di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah yang letaknya tak jauh dari Kota Ambon. Dulu, sebagian besar warga Desa Tulehu bekerja sebagai petani sagu. Namun sekarang, hanya sebagian kecil saja warga yang masih mau bertani sagu karena membutuhkan proses panjang untuk mengolah batang sagu menjadi bahan makanan. Sebelum mengolah batang sagu menjadi bahan makanan, pohon sagu harus ditebang terlebih dahulu. Cara tradisional menebang pohon sagu yang menggunakan kapak seperti ini masih dipertahankan sampai sekarang. Menebang pohon sagu dengan kapak membutuhkan waktu lama karena kulit batang sagu sangat keras. Sedangkan menebang sagu dengan gergaji mesin jauh lebih cepat meskipun ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Dulu saat pohon sagu jumlahnya masih melimpah, hanya pohon berukuran besar yang usianya sudah 20 hingga 30 tahun yang ditebang. Tapi sekarang, pohon sagu berusia belasan tahun sudah bisa ditebang. Kalau roboh, batang pohon akan dibersihkan supaya mudah dipotong menjadi bagian kecil. Nah ini biasanya kan dipotong-potong nih Bang. Kalau yang segede ini berapa potong kira-kira? Kira-kira sini atau 17 panggal sehingga ada 15 panggal. Oh, jadi sekitar belasan ya. Ini kalau yang pohon-pohon sekarang, kalau yang dulu-dulu? Kalau yang dulu tuh paling tingginya itu ada 30 panggal sampai 25 panggal. Nah Bang, ini kan biasanya saya kalau lihat itu ada ulatnya. Ini ada nggak Bang? Oh ini belum ada. Oh belum, biasanya Karena kayak ini apa tuh? baru. Ini yang kalau yang udah ada ulatnya itu kita potong-potong terus ujungnya kita tinggalin itu sekitar 2 bulan. Oh kalau yang udah lama gitu Iya, ya. Ada nggak Bang di sini? Oh ada banyak. Coba kita cari yuk. Kita Boleh. cari. Biasanya ada batang sagu yang roboh dan dibiarkan membusuk. Batang sagu yang membusuk akan menjadi tempat tinggal kumbang merah yang kemudian bertelur dan menjadi ulat. Mencari ulat di batang sagu busuk gampang-gampang susah nih. Ulat sagu selalu membuat lubang dan bersembunyi di celah batang sagu. Apalagi, kulit batang sagu yang sudah mengering jauh lebih keras daripada batang sagu segar. Makanya, kudu sabar mengorek batang sagu sampai ketemu si ulat putih.
Sejak dulu, berburu ulat sagu sudah menjadi bagian dari rutinitas masyarakat di Desa Tulehu. Sampai sekarang pun, kebiasaan mengonsumsi ulat sagu yang kaya protein masih dilakukan loh. Bisa dimasak dulu atau dimakan mentah-mentah. Pemirsa doyan nggak? Nah, ini dia nih ulat sagunya. Ih, gel-gel. Dan kalau mau nyari ulat sagu kayak gini, memang harus dicari di pohon sagu yang udah membusuk kayak gini. Ya, jadi kita bisa lihat nih kalau pohon sagu itu semuanya bermanfaat. Bahkan ulat-ulatnya aja bisa dimakan. Ih, habis ini saya mau kasih info, kira-kira pohon sagu ini bisa dibuat jadi apa aja sih? Ini dia infonya. Ini dia potongan batang sagu yang nantinya diolah menjadi bahan makanan. Satu batang pohon sagu bisa dibagi menjadi 17 hingga 30 potongan, tergantung ukuran pohon. Kalau sudah dipotong seperti ini, batang sagu harus cepat diolah menjadi bahan makanan. Karena kalau dibiarkan lebih dari 1 minggu, bagian dalamnya akan menghitam dan menurunkan kualitas sagu. Selanjutnya, batang akan diparut. Hanya bagian dalam batang sagu yang diparut, sedangkan kulit sagu yang tersisa bisa digunakan sebagai kayu bakar. Karena sudah menggunakan mesin, proses pembuatan bisa dilakukan lebih cepat. Halo Bang. Wah, main berat ya? Berapa kilo segini Bang? Kira-kira? 2 kilo. Coba Bang ya. Ya, mari. Ini serem banget kalau pakai alat ini. Tapi emang lebih cepat karena kalau pakai alat ini satu pohon 1-2 hari ya Bang ya. Sementara dulu orang-orang tua pakainya alat ini namanya nani. Ya, Jadi ini namanya nani dobo. nani dobo. Jadi ini dipukul-pukul sampai halus ya Bang ya. Dan kalau pakai alat ini satu pohon butuh. Kalau kita pakai nani bambu, nggak bahaya. Nggak bahaya, tapi ini nggak luka. oh, dan ini kalau pakai alat ini satu pohon butuh waktu sekitar 1 minggu. Ini lebih cepat. Saya pakai ini lagi. Batang sagu yang sudah diparut dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian diambil saripatinya dengan cara tradisional. Parutan sagu dimasukkan ke dalam wadah yang bentuknya mirip kayak kapal ini. Kemudian air akan dialirkan melewati parutan sagu dan ditambung ke dalam wadah mirip seperti memeras santan kelapa. Air berwarna putih yang mengandung saripati sagu ini akan diendapkan selama beberapa jam. Cara tradisional seperti ini masih digunakan oleh masyarakat sampai sekarang. Kalau aliran air sudah bening, artinya saripati sagu sudah habis. Ampas sagu yang tersisa pun masih bisa dipakai untuk makanan ternak loh. Sambil menunggu saripati sagu mengendap, kita bikin wadahnya dulu yuk. Wadah sagu untuk dijual di pasar juga dibuat dari bagian pohon sagu, yaitu daun sagu. Bagi warga lokal, daun sagu bisa dimanfaatkan menjadi atap rumbia atau wadah untuk sagu. Membuat wadah sagu pun dilakukan dengan cara manual. Daun sagu dilipat dan dirangkai membentuk lingkaran, kemudian disambung menggunakan lidi hingga membentuk wadah. Nah, ini dia wadah dari daun sagu yang namanya tumang. Tumang ini biasanya digunakan sebagai wadah sagu dan satu tumang ini bisa berisi 10 kg sagu. Kalau dari penjual, tumang berisi 10 kg sagu biasa dijual seharga Rp25.000. Karena wadahnya sudah jadi, sekarang waktunya masukin sagu ke tumang. Sebelumnya, bagian dasarnya diisi dengan ampas sagu supaya bisa lebih awet. Taruh sini, Bang. Dirapi-rapi dulu.
saripati sagu yang sudah mengendap dan siap dijual. Bentuknya mirip adonan kue ya. Sagu tinggal diambil dan dipadatkan terlebih dahulu. Masukkan ke dalam tumang hingga padat berisi. Sagu putih inilah yang biasa menjadi bahan makanan khas Indonesia Timur, salah satunya papeda. Nah, ini sagunya udah siap untuk dijual. Jadi selain sagu sebagai bahan makanan, terus ini daunnya jadi wadah, kayu sagu juga pernah menjadi bahan untuk membuat salah satu masjid tertua di Indonesia. Kita lihat dulu infonya, ini dia. Masjid Tua Pawe ini terletak di desa Kaitetu tak jauh dari kota Ambon. Masjid tua ini dibangun tahun 1414 jauh sebelum bangsa Portugis datang ke Pulau Ambon. Dulu, masjid ini bernama Masjid Wawane karena terletak di kaki Gunung Wawane. Setelah terganggu dengan kedatangan bangsa Eropa, masjid tertua kedua di Indonesia ini dipindahkan ke Tanah Hitu sampai sekarang. Sekilas ini mirip bambu ya, tapi ini bukan bambu. Ini adalah pelepah daun sagu. Namanya kalau orang bilang di sini gaba-gaba. Dan ini adalah bukti kalau sagu sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan orang Maluku sejak berabad-abad silam. Tak hanya gaba-gaba yang digunakan sebagai dinding masjid, bagian atap juga menggunakan atap rumbia dari daun sagu. Sampai sekarang, Masjid Tua Pawe masih digunakan warga desa Kaitetu untuk beribadah. Bagi penduduk desa Kaitetu yang semuanya memeluk agama Islam, Masjid Tua Pawe memiliki arti penting. Apalagi semua penduduk desa adalah keturunan dari pendiri Masjid Tua ini. Warga pun meyakini, masjid yang dipindahkan pada masa penjajahan Belanda ini dulu berpindah tempat secara ajaib. Pada suatu pagi ketika masyarakat yang sudah turun ke pesisir pantai di sini dan membentuk negeri yang sekarang ini namanya Kaitetu. Suatu pagi ketika tahun 1664 ketika masyarakat bangun dari tidurnya, mereka menyaksikan masjid ini sudah berada di sini dengan kelengkapan-kelengkapan yang dibawa. Masjid Tua Pawe sempat mengalami renovasi beberapa kali, namun tetap mempertahankan bentuk aslinya. Misalnya, tiang masjid sudah diganti dengan yang baru karena termakan usia. Namun, tiang masjid yang lama masih disimpan di bagian luar masjid. Sementara 4 tiang utama yang berdiri di bagian dalam masjid masih menggunakan tiang asli sejak abad 15 silam. Barang-barang di dalam masjid pun masih dipertahankan sampai sekarang loh. Seperti beduk tua yang terbuat dari kulit rusa ini, sudah ada sejak awal masjid ini dibangun. Begitu juga dengan mimbar sebagai tempat imam untuk berkhotbah yang sudah ada sejak dulu. Bendera merah putih yang terdapat di samping mimbar pun konon merupakan pemberian kerajaan Majapahit. Selain itu, ada juga Al-Quran tua tulisan tangan yang masih disimpan di dalam kotak. Jika biasanya masjid menggunakan sajadah dengan corak yang sama, sajadah di Masjid Tua Pawe coraknya beragam. Sajadah-sajadah ini adalah pemberian dari pengunjung yang ingin melihat keindahan masjid tertua di Ambon ini. Pemirsa dulu sekarang, kalau ini adalah masjid tertua di kawasan Indonesia Timur. Habis ini saya mau kasih informasi tentang masjid terbaru yang baru saja diresmikan di kawasan Indonesia Timur juga. Jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.